Dan kenapa saya nggak bisa, kenapa produk saya nggak laku ya? Kalau Anda punya structural thinking, jawabannya kan simpel ya. Anda tinggal nanya ke market, kenapa lu nggak mau beli produkku? Alright guys, video kali ini saya ingin membahas tentang namanya structural thinking. Kenapa saya ngebahas ini agak berbeda? Karena saya melihat banyak sekali orang yang berkomentar, yang DM ke saya. Problem terbesarnya adalah cara berpikir atau urutan berpikir mereka itu tidak structural, tidak berurutan, tidak rapi. Jadi saya tulis dulu di sini ya. Kita bahas tentang structural thinking. Nah, saya beruntung sekali bahwa saya belajar, background saya adalah programmer, sehingga saya memiliki urutan berpikir. Kalau Anda tidak punya urutan berpikir yang rapi, programnya nggak bakal jadi. Karena pasti banyak bug, lompat-lompat, nggak akan pernah jadi. Maka dari itu, ya I'm happy untuk memiliki background seperti itu. Makanya saya share di video ini buat Anda yang tidak memiliki background seperti itu, bahwa ada yang namanya structural thinking, atau urutan berpikir itu yang benar seperti apa. Nah, ada banyak hal di sini yang harus Anda tahu. Yang pertama begini, ketika Anda mau memulai sesuatu, apapun itu, di dalam hidup Anda, dalam bisnis Anda, dalam karir Anda, dalam apapun itu, what is the goal? Jadi, nomor satu adalah goal. Apa goalnya itu apa? Karena tanpa goal yang jelas, Anda nggak tahu mau kemana. Kalau nggak salah kemarin saya pernah nonton filmnya Alice ya. Alice or something ya, saya lupa ya. Yang dia bertanya, itu ada 3 pintu, saya harus milih kemana? Maka pertanyaannya, what is your goal? Tujuanmu kemana? Ketika dibilang bahwa saya sih terserah aja ya, dijalanin aja ya, nggak punya goal. Begitu ada jawaban kayak gitu, maka 3 pintu itu nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Semua kamu jalanin aja kalau begitu. There is no right and wrong untuk memilih itu. Tapi ketika Anda memiliki goal yang jelas, maka ada pilihan yang menjadi salah. Misalnya, Anda berada di Jakarta, Anda mau ke Australia. Naik sepeda, naik motor, naik pesawat. Kalau Anda nggak punya tujuan Australia dihilangkan, maka naik pesawat nggak ada yang salah, naik mobil nggak ada yang salah, naik sepeda nggak ada yang salah. Tapi begitu ada Australia, maka pilihan naik sepeda dicoret, naik mobil dicoret, hanya bisa dijangkau melalui naik pesawat. Maka balik lagi nih sekarang nih, Anda mau bisnis online, mau income berapa? Let's say Anda mau income 1 juta, tentu caranya akan berbeda dengan yang income-nya 1 miliar. Tentu berbeda lagi dengan yang income-nya 10 miliar, 100 miliar, dan yang lain-lain. Maka di sini pertanyaannya adalah, yang pertama adalah, what is your goal? Oke, strukturnya itu dulu. Jadi tujuannya selalu di situ. Maka kalau Anda nanya ke saya, dan digital marketing, kok jualan saya nggak laku ya? Maka saya punya structural thinking. Cara saya berpikir berurutan adalah, marketmu siapa? It's always the question. Marketmu siapa? Saya nggak akan bilang kayak, oh kamu mesti ngiklan, kamu mesti ini. No, marketnya siapa dulu? Kayak kemarin ada yang jualan, misalkan jualan, let's say Anda jualan obat sakit kepala. Tiba-tiba kalau saya bilang, ya kamu harus ngiklan gitu. Siapa sih di sini yang beli obat sakit kepala itu karena lihat iklan? Kayaknya hampir gak ada deh. Saya punya stok obat sakit kepala. Stok ya satu strip doang begitu. Karena memang saya beli buat ditaruh di rumah, bukan karena saya ngeliat iklan terus saya beli. Jadi kalau saya jawabnya adalah karena misalnya nih saya ngajarin Facebook Ads, terus saya bilang kayak, ya udah, yang penting iklan aja di Facebook, genjot iklannya begitu. Tidak ada orang yang beli obat sakit kepala karena iklan langsung beli gitu, nggak ada gitu kan. Nah, that's why nggak cocok sarannya. Maka dari itu Anda harus tahu dulu marketnya siapa. Structure berpikir, framework, kerangka berpikir ini Anda harus memiliki, structural thinking. Nah, yang kedua, kalau goalnya sudah ada, resources. Saya mau omset 10 miliar. Oke. Misalnya, pakai jualan apa? Jualan skincare. Misalnya, ini just another crazy idea aja. Oke, jualan skincare bisa 10 miliar. Teman-teman ada yang bisa. Pertanyaannya, resources-nya ada nggak? Resources itu macam-macam. Mulai dari skill, knowledge. Anda tahu nggak sih knowledge-nya? Jualan ini semua itu tahu nggak sih knowledge-nya harus dijual di mana dan sebagainya, jaringan distribusinya. Kalau knowledge-nya nol ya nggak bisa lah. Anda nggak punya resources apa-apa. Oke, skill. Anda bisa nggak sih jualan? Anda bisa nggak sih ngerekrut tim sehingga dia bisa menjalankan semuanya sampai omset Anda bisa mencapai 10 miliar tadi? Skill, ya, skill jualan, misalkan skill harus ngiklan di Facebook, habis itu skill apalagi macam-macam. Oke, yang ketiga, network. Punya nggak sih networknya?
Kalau harus bikin brand sendiri, punya nggak sih networknya? Punya nggak sih vendornya? Tahu nggak sih di mana harus bikin bikin produknya? Itu hal-hal yang penting. Habis itu terakhir saya bilang adalah capital. Punya nggak sih duitnya? Kalau nggak punya duitnya, punya nggak sih networknya ke investor? Kalau ini nggak ada semua, maka yang di nomor satu goal tadi juga nggak akan tercapai. Nah, ini urutan berpikir. Oke? Nah, sekarang hopefully Anda paham ya dari sini ya. Jadi, ketika berpikir sesuatu, Anda harus tahu, ini tujuannya, ini mau diskusi, ini mau kemana sih sebenarnya. Jangan tiba-tiba komentar berantakan. Kalau sosial media adalah sebuah tempat yang kita seringkali melupakan nomor satu. Tujuan dari diskusinya apa, kita seringkali melupakan itu. Tiba-tiba kita jump in di pertanyaan-pertanyaan dan sebagainya. Dan berantakan. Kayak tadi pagi. Tadi pagi saya tiba-tiba ada yang mengatakan di komen saya, lu jualan dahak ya? Literally ada. Cukup menarik teman-teman bahwa orang itu cenderung mudah sekali berkomentar di sosial media karena sosial media dibuat untuk memang memudahkan orang untuk berkomentar karena ada like, comment, and share. Ya kalau nggak like ya komen ya share, that's it gitu kan. Oke. Saya cuma posting begini aja sih. Ini postingan tentang ada kucing yang sit up, kucing melakukan sit up. Kemudian insight-nya juga kencang banget. Nah ini ada kucing lagi sit up ini kan kencang banget. Ini 36.000 view, post di share orang udah, I think udah ratusan, di save orang juga udah ratusan. Tiba-tiba saya cuma nulis gini, kucing juga tahu kalau semuanya itu butuh proses. Masa mau sukses mintanya instan mulu? Kamu mau bisa bisnis online, udah belajar berapa lama, udah praktek berapa jam, masa kalah sama kucing? That's it. Konteksnya cuma memotivasi orang supaya mau berproses, supaya tidak maunya instan. Kita semua tahu tidak ada yang namanya instan. Bahkan mie instan aja masih butuh 3 menit untuk dipanasin, right? So, gini aja, tiba-tiba ada yang komen nih, jualan dahak ya, like kayak insane guys. Oke, hopefully dia paham artinya seperti apa. Saya cuma balas tanda tanya doang. Kemudian dia bilang jualan ludah maksudnya seperti Pak TDW. Crazy right? Like kayak kenapa lu harus kayak begini sih? Balik lagi, makanya saya selalu bilang attitude first, baru skill. Tapi saya pengen tahu nih, kalau kamu di posisiku jualan Tribelio, apa strategimu? Dan dia mengatakan apa? Saya pelajari dulu deh sebelum berkomentar. This is insane. Dia udah komentar di atas. Apanya yang dipelajarin dulu? Right? Saya tulis lagi, make sure get back here ya. Jangan posting seperti di atas karena kamu komen tanpa tahu backgroundku. Dan dia mengatakan saya hanya anti sama penjual ludah. So dia bahkan gak tahu background saya gitu. Right? This is not saya bilang tadi kan bahwa ini adalah sesuatu yang memprihatinkan di sosial media saat ini. Karena sosial media itu sangat mudah untuk ngejudge orang tanpa tahu konteks, tanpa tahu background. Makanya saya penasaran, saya challenge dengan berdebat secara positif. Saya pengen tahu kalau dia di posisi saya untuk menjual Tribelio, mempromosikan Tribelio, apa yang dia lakukan? Let's see. Karena semua yang saya lakukan di sini adalah goal-nya adalah mengedukasi orang untuk bisa membangun tribe, membangun community supaya bisnis online-nya naik. That is the goal of Tribelio. Kita pengen membuat Anda mampu menggunakan Tribelio untuk membuat kayak social media Anda, followers Anda di social media, YouTube, Instagram, TikTok, whatever, bisa jadi anggota, member dari tribe Anda, di mana setelah menjadi tribe Anda bisa edukasi. Setelah diedukasi, mereka bisa jadi tertarik dan menginginkan produk Anda. That is the goal. Karena itu yang sudah saya lakukan belasan tahun, mulai dari 2008. Ya, udah 13 tahun saya ngelakuin itu semua. So, I know. Nah, karena itu saya membangun ini semua. Balik lagi ke structural thinking lagi. Go resources. Ketiga adalah if then. Kalau ini maka begini. Ini structure banget di pemrograman ketika saya belajar pemrograman dulu. If then. Kalau saya melakukan ini maka hasilnya ini. Kalau saya melakukan ini maka hasilnya ini. Ini harus harus Anda pahami banget ya. Kalau saya tidak mau live video, berarti saya tidak akan mendapatkan follower yang lebih sering. Kalau saya harus melakukan ini, berarti ini ada hubungannya lagi dengan cost effect kan? Cost effect. Kalau saya melakukan ini, maka efeknya ini. Kalau saya melakukan ini, maka efeknya ini. Ini Anda harus paham. Kalau saya melakukan live, berarti apa? Kalau Anda belajar ini, berarti apa? Ini harus ada di kepala Anda. If this, sehingga Anda memiliki option. Ketika Anda tidak pernah melakukan ini, berarti Anda nggak punya option dong. Kalau saya melakukan ini, berarti ini. Kalau saya melakukan ini, berarti ini. Saya melakukan ini, berarti ini. Tapi,
It's easy untuk mengatakan kayak saya barusan, kalau ini berarti ini, kalau A berarti ini, kalau B berarti ini, kalau C berarti ini. Pertanyaannya adalah, what if Anda tidak punya knowledge di sini? Yang di sini. Kan harus ada knowledge-nya ya. Kalau A berarti ini, kalau B berarti ini, kalau C berarti ini. Kalau Anda tidak pernah punya C di kepala Anda, atau Anda tidak pernah ketemu namanya B di kepala Anda, maka if then Anda hanya A aja. Kalau ini berarti ini. Berarti pilihannya kalau nggak melakukan ya udah gitu kan. Jadi pilihannya cuma dua jadinya. Kalau saya lakukan A berarti begini, kalau saya tidak lakukan berarti begini. That's it. Padahal ada option B. Kalau saya melakukannya secara berbeda, maka hasilnya berbeda. Kalau saya melakukannya secara beda lagi C, maka hasilnya kan berbeda lagi. Kayak tadi pagi ada yang nanya ke saya. Dan enakan jualan bakso, jualan ikan, jualan ayam, atau apa ya? Saya pengen buka warung. Nah, gimana saya menjawabnya kalau kayak begitu, teman-teman? Karena saya tidak tahu semuanya yang di sini. Ini nggak tahu saya. Saya bilang, nggak peduli apapun, bahkan Indomie aja jadi warung abnormal. Saya bilang begitu. Yang omsetnya udah kayak gila banget. Right? Bener kan? Hanya Indomie saja. Pertanyaannya bukan Indomie atau bakso atau ayam atau ikan. Pertanyaannya, lu bisa kagak ngejalanin ini semua? Kalau Anda punya goal-nya, hanya buka warung, maka nggak ada bedanya. Mau Indomie, mau bakso, mau ayam, cuman buka warung. Cuman buka warung. Buka nggak masalah, apapun bisa dibuka. Tapi kalau Anda bilang, oke, saya mau bikin franchise, saya mau bikin warung saya kayak warung abnormal, di mana punya ratusan cabang, then kita akan ngomong business plan. Itu ada strukturnya kan, kita akan ngomong business plan. Nah, business plan berarti Anda harus punya knowledge-nya, Anda harus punya skill-nya, Anda harus punya network-nya, Anda harus punya capital-nya, semuanya ini, jadi lengkap. Nah, ini disebut structural thinking. Balik lagi, saya belum menyebutkan, dan kenapa saya nggak bisa, kenapa produk saya nggak laku ya? Kalau Anda punya structural thinking, jawabannya kan simpel ya. Anda tinggal nanya ke market, kenapa lu nggak mau beli produkku? Kenapa sih lu nggak mau beli ini? Anda bisa nanya macam-macam. Anda bisa ketemuin, Anda bisa pakai Instagram, bisa posting di feed, bisa posting di IG story, bisa live, bisa bikin video kayak begini. Makanya opsinya banyak kan. Mana? Jangan-jangan ini saja tidak dibales. Jangan-jangan ketika Anda posting di Instagram Anda mengatakan bahwa, guys, konten apa sih yang Anda harapkan dari Instagram saya, dan ternyata orang nggak balas. Berarti ada salah lagi nih. Kenapa orang nggak balas? Why? Berarti dicari tahu lagi apa penyebabnya, sehingga Anda tidak mendapatkan engagement yang Anda harapkan, yang sesuai. Nah, ini dicari. Bukan kayak, aku udah coba tiap hari juga nggak ngefek, berarti it doesn't work gitu. Kalau ada orang lain yang bisa, harusnya Anda bisa. Oke. Tapi kalau Anda sudah mulai melabel, dia mah selebriti, saya siapa? Kalau sudah melabel, udah ke laut aja buat saya. Karena banyak sekali orang melabel ini membuat dirinya tidak berfungsi dengan baik. Kita akan bahas di video berikutnya tentang labelingnya. Itu masuk ke ranah linguistik lagi. Kita akan bahas itu berikutnya. Tapi intinya adalah itu tadi, bahwa kalau ada sesuatu problem, harusnya ada solusinya. Problemnya begini sekarang. Otak yang menciptakan problem nggak bisa jualan gitu. Jarang otak yang sama bisa menciptakan solusi. Agak jarang. Butuh inputan dari tempat lain untuk bisa menyelesaikan problem tersebut. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, kalau misalnya Anda punya problem, maka pertanyaannya adalah, Anda mau cari jawabannya di mana dan seberapa cepat? Apakah Anda mau membiarkan problem Anda ini selama ini? Bisnis saya kok nggak berkembang-kembang ya? Oke, udah berapa lama jalaninya? 9 tahun. Kemarin ada literally yang bilang 9 tahun. Buat saya, 9 tahun? Lu tahun kedua nggak berkembang, kenapa diam aja? Kenapa nunggu 9 tahun? Nah, ini ada pertanyaan juga di structural thinking teman-teman semua di sini. Kenapa butuh waktu selama itu untuk realize bahwa bisnisnya nggak berkembang? Berarti kan nggak punya plan ya? Nggak punya plan. Padahal kalau ada plan kan harusnya setahun omset saya naik nih 30% lah, 20% lah, naik segitu. Oke. Ketika itu tidak tercapai, kan langsung dicari tahu dalam tahun pertama. Ketika tahun pertama dicari nggak ketemu, tahun kedua nggak ketemu, paling nggak udah cari mentor. Tetapi kenyataannya adalah ditunggu sampai 7 tahun, sampai 9 tahun, sampai bangkrut, nggak pernah berkembang, tapi nggak pernah nyari mentor. Berharap bisa diselesaikan sendiri, sementara diri kita sendiri tidak memiliki knowledge yang cukup, skill yang cukup, network yang cukup untuk menyelesaikan problem tersebut. So, urutan berpikirnya ini ada yang berantakan di sini. Yes. Oke, kurang lebih biar video ini nggak panjang-panjang, tetapi intinya adalah teman-teman,
structural thinking ini diperlukan, dan kalau Anda memahami, paling tidak Anda nyadar bahwa Anda tidak memiliki cara berpikir yang benar, itulah gunanya mentor untuk memberikan kerangka yang benar. Itulah gunanya Anda coach, mentor, whatever, memberikan kerangka yang benar. Karena kerangka yang Anda pakai, framework of thinking Anda, ini salah. Benar atau salah bukan karena kita ngejudge benar atau salah atau backgroundnya apapun itu, bukan dari situ teman-teman, tetapi mindset yang salah, framework yang salah ditentukan dari hasil yang tidak pernah tercapai. Jadi sekarang balik lagi ke diri Anda, hasil Anda tercapai nggak? Sesuai target nggak? On time nggak? Kalau ini semua tidak, artinya ada yang salah dengan diri Anda. That's it. Oke, karena yang nentuin goal Anda sendiri. Yang ngejalanin Anda sendiri. So it's not about judging, it's not about kayak, oh backgroundmu begini, oh lu begitu-begitu. Bukan, tetapi goal Anda sendiri kecapai atau enggak. If not, ada problem di set of thinking Anda. Thank you so much for watching this video guys. See you in the next one. Bye-bye.